Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan banyak pilihan. Jika kita salah dalam memilih, maka bisa berakibat fatal. Karena itu kita harus lebih bijaksana agar kita dapat memilih dengan benar dan lebih penting harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhanlah kita akan dibimbing agar lebih bijaksana dalam menjalani hidup ini. Karena itu, mari kita teduhkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Mari kita berdoa. Hari baru adalah bukti dari kasih-Mu ya Bapa. Hari baru juga sebagai kesempatan kami untuk memperbaiki sikap hidup kami, agar kami bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami juga bersyukur karena semalam kami sudah beristirahat dengan cukup dan akan melanjutkan pekerjaan kami hari ini. Karena itu kami rindu untuk dipimpin dalam kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sehingga kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu ini di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan dan kerjakan hari ini. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari 2 Timotius 4 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita saat ini berjuang sampai garis akhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan guratan yang ada di tangan kita. Berbentuk M. Ini dalam bahasa Latin disebut memento mori atau ingatlah hari kematianmu. Ini biasa dipakai oleh tentara Romawi. Sebelum mereka berperang, mereka diminta untuk melihat guratan tangan dan mengatakan memento mori, di mana mereka harus melakukan yang terbaik. Mereka harus ingat bayang kematian di depannya. Memento mori diharapkan memberi kita kesadaran penuh untuk terus memperbaiki kualitas hidup kita. Karena kematian tidak ada yang tahu. Kematian bisa menghampiri siapa saja, tua, muda, saat kita makan, saat kita berbaring, saat kita mandi. Jika kematian itu sudah menghampiri, tidak ada yang dapat menolaknya. Sebagai bapak rohani, Paulus pun senantiasa mengingatkan kepada Timotius dan juga jemaat, agar dalam hidup ini mereka senantiasa meningkatkan kualitas hidup dengan baik, dengan menjalankan penata layanan di jemaat dengan baik. Memang dalam menjalani penata layanan, Timotius akan diperhadapkan dengan tantangan.
Dan Timotius akan dihadapkan bukan tantangan dari dirinya sendiri, tetapi juga dari luar. Ada saja yang tidak menerima dan menentang dan tidak mendengar dia dengan baik. Timotius juga jangan terlena. Timotius diharapkan untuk terus fokus pada tugas pelayanannya. Bahwa seorang pemberita harus menempatkan diri dengan baik. Paulus kemudian mengatakan bahwa saat ini kematianku sudah dekat. Artinya sebagai bapak rohani yang selama ini menjadi panutan akan menemui kematiannya. Dan sebagai seorang anak Timotius akan kehilangan. Tetapi jauh sebelumnya Paulus sudah mempersiapkan Timotius. Karena itu, Timotius harus kuat dan tegar, harus berjalan dalam kuasa Allah. Apa yang diajarkan dan nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Paulus hendaknya diteruskan oleh Timotius. Karena saat itu banyak ajaran-ajaran palsu dan Timotius tidak boleh tergiring, tetapi harus teguh kepada imannya. Seperti teladan yang ditunjukkan oleh Paulus, setia dalam tugas pelayanannya sampai mencapai garis akhir. Sehingga Paulus mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Apapun pertandingan yang ia hadapi, semuanya itu tidak membuat Paulus takut dan mundur. Hanya ada satu tujuan dalam hidup Paulus, yaitu taat dan setia sampai garis akhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, setialah dalam tugas panggilanmu sampai mencapai garis akhir. Seperti teladan yang telah ditinggalkan oleh Paulus, ada banyak orang yang tidak lagi berjuang dalam pertandingan imannya karena merasa tidak kuat lagi menghadapi ujian dan tantangan. Mereka menyerah dan berhenti di tengah jalan. Karena itu, mari kita renungkan bersama, apakah kita sudah fokus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mengabarkan Injil? Apakah kehadiran kita selalu memberi dampak positif terhadap lingkungan kita? Apakah kita sudah melakukan pelayanan kita dengan setia? Karena siapa yang setia berjuang sampai garis finish, dialah yang akan memenangkan pertandingan dan berhak memperoleh mahkota kemenangan. Oleh karena itu, sama seperti Paulus, kita membutuhkan iman yang teguh untuk bisa tetap setia menjalankan tugas panggilan kita di tengah beratnya rintangan yang datang menghadang. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Oleh karena kemurahan-Mu ya Allah, kami ada sampai saat ini, menikmati kebaikan dan kebesaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga menaikkan syukur kami kepadamu untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami. Di mana firman-Mu ini ya Tuhan telah mengajar kami untuk terus meningkatkan kualitas iman kami, untuk terus setia dalam tugas pelayanan kami sampai mencapai garis akhir. Ini tentu tidaklah mudah karena ada rintangan, ada tantangan, ada pergumulan. Tetapi kami percaya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan untuk melakukan tugas yang dipercayakan kepada kami dengan setia. Ya Tuhan kami, dalam kebersamaan kami hari ini, kami membawa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sudah bertahun-tahun mungkin menunggu pemulihan. Ataupun ada saudara-saudara kami yang putus asa. Jamah dan lawatlah mereka Tuhan, agar mereka kembali pulih. Yakinkanlah kepada mereka Tuhan,
bahwa proses pemulihan bekerja dalam hidup mereka. Kuatkanlah iman mereka Tuhan, dikala fisik sudah semakin melemah, bahwa dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, mereka adalah kepunyaan Allah, akan selalu dilindungi dan dipelihara oleh Allah. Ya Tuhan, kami membawa kepadamu untuk setiap pergumulan yang kami hadapi. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami masing-masing ya Tuhan, agar kami dapat menghadapi pergumulan ini dengan penuh percaya bahwa ada Tuhan yang akan senantiasa menopang dan menolong kami. Ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, saat ini juga kami membawa kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kami dalam tugas dan peran kami masing-masing. Baik kami sebagai orang tua, beri kekuatan dan hikmat di dalam kami mendidik anak-anak, di dalam kami mencari, mengatur, mengelola kebutuhan keluarga. Berikan kami ya Tuhan kekuatan, kesehatan di dalam kami menjalankan tugas kami. Sebagai anak-anak, beri kami kepandaian, kekuatan di dalam kami mengikuti proses belajar di sekolah, di dalam kami mengerjakan tugas-tugas sekolah. Sebagai oma opa, beri kami kekuatan ya Tuhan, beri kesehatan, sukacita di dalam menjalani masa tua. Ya Bapa penuh kasih, kami mau menyerahkan Tuhan pekerjaan, tugas-tugas yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Kiranya kami dapat melakukannya dengan baik, dengan penuh keikhlasan, ketulusan, sehingga apapun yang kami kerjakan membuahkan hasil yang baik, dan nama Tuhan akan terus dipermuliakan melalui kehadiran kami. Ya Tuhan, kami menyadari kami penuh dengan dosa dan kelemahan, dan dengan segala kerendahan hati kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk datang kepadamu, untuk membawa doa-doa kami kepadamu. Terimalah doa kami, karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.